Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Hari ini kita akan membahas penyusunan profil resmi PT Jaya Wira Karya yang bergerak di bidang jasa arsip. Semoga melalui rapat ini kita bisa menghasilkan profil perusahaan yang profesional dan mencerminkan identitas kita. Terima kasih Bu. Sebelum acara rapat pagi ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, agenda rapat sudah saya siapkan meliputi yang pertama, review profil perusahaan, 2. Penentuan struktur konten, 3. Pembagian tugas, 4. Simulasi dan evaluasi, 5. Tindak lanjut. Apakah semua peserta setuju dengan agenda rapat ini? Setuju. Kita mulai dari visi misi dan nilai perusahaan. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2025 yang berfokus pada jasa pengarsipan. Meskipun masih baru, kita sudah memiliki banyak klien dari berbagai instansi, seperti pendidikan dan perusahaan swasta. Hal tersebut dapat kita tonjolkan sebagai pengalaman awal perusahaan kita. Ya, saya sudah menyiapkan data sejarah singkat perusahaan, termasuk legalitas, contoh proyek arsip yang pernah kita tangani. Sesuai dengan target audiens profil perusahaan kita, yaitu ada di kantor swasta, instansi pemerintah, dan juga calon mitra, maka nanti pada saat menunjukkan profil perusahaan itu harus terlihat jelas, singkat, dan juga menonjolkan layanan keunggulan perusahaan kita seperti keamanan data dan juga sistem pengarsipan digital. Baik, mari kita tentukan bagian-bagian penting dalam pembuatan profil ini. Menurut saya, profil perusahaan harus diawali dengan kata pengantar direktur, setelah itu visi, dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Setuju, jangan lupa menambahkan sejarah perusahaan, core value perusahaan, dan testimoni klien. Karena 3 hal tersebut dapat menarik perhatian klien ke perusahaan kita. Sepertinya kita juga harus menampilkan layanan unggulan perusahaan kita seperti pengarsipan digital, arsip fisik, dan juga manajemen dokumen, karena menurut saya itu sangat membantu dalam membangun kepercayaan klien kepada perusahaan kita. Bagian kontak perusahaan juga tidak boleh dilupakan. Klien harus mudah menemukan kita. Jadi kita sepakati isi profil terdiri dari yang pertama kata pengantar, sejarah, visi misi, core value, produk dan layanan, struktur organisasi, tim kunci, pencapaian atau proyek, testimoni klien, dan kontak. Saya akan membuat kata pengantar. Saya dahulu bertugas menyusun sejarah dan tim kunci perusahaan. Saya akan menyusun struktur organisasi dan juga membuat unggulan rapat. Saya akan mengolah data produk atau layanan dan juga membuat desain awal profil. Saya akan mengatur agenda serta mengumpulkan testimoni bersama Ibu Aziza. Saya membantu merumuskan visi misi dan core value. Baik, untuk informasi kontak saya akan menyusunnya. Sekarang, mari kita simulasikan alur profil. Bagian produk unggulan perlu ditambah detail contoh, misalnya jasa digitalisasi arsip. Baik, saya akan coba menambahkan ilustrasi dan juga contoh gambar. Data sejarah juga bisa diperkaya dengan dokumen kegiatan awal perusahaan. Baik, kita sepakati deadline 1 minggu dari sekarang untuk draft awal. Semua peserta membawa hasil pekerjaannya pada rapat berikutnya. Baik, saya akan membagikan notulai rapat kepada peserta setelah rapat ini selesai. Kalau begitu, rapat kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kami sampaikan pada Ibu Direktur Utama, Ibu Geza Adinda Maulana, serta Bapak atau Ibu peserta rapat yang telah bergabung tepat waktu pada pukul 9 kali ini. Kita mulai sesi lanjutan dari rapat Taiwan kemarin. Perkenalkan, saya Angel Maharani selaku sekretaris merangkap moderator yang akan memandu jalannya rapat online pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 15 November 2025 dengan agenda utama kita yaitu adalah penyatuan dan evaluasi draft awal profil perusahaan. Peserta yang sudah terverifikasi hadir di dalam platform virtual meeting
di antara lain ada Ibu Geza Adina Maulana selaku Direktur Utama, Ibu Lulu Larasati, Pengarah Proyek, Ibu Jihan Munasyafira, Agendaris 1, Ibu Nur Khalifa Insani, Agendaris 2, Ibu Bulantir Zatri Hapsari, Arsiparis Utama, dan Ibu Azizah Khairunisa, Pengelola Desain dan Konten. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Semoga rapat hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh Ibu selaku Direktur Utama PT Jaya Wirakarya. Untuk itu, kepada Ibu Geza Adina Maulana, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Angel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Angel selaku moderator atas kesempatannya yang telah membuka rapat pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang hadir tepat pada waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Rapat hari ini adalah lanjutan dari rapat kemarin yang kita laksanakan secara offline. Kita fokus mengecek perkembangan tugas masing-masing dan mulai menyatukan draft awal profil PT Jaya Wirakarya. Semoga rapat ini berjalan dengan lancar dan efektif. Mohon izin Bu Dinda, saya akan kembali mengingatkan mengenai 4 pilar kesepakatan yang kita capai di rapat offline kemarin, sebagai landasan pekerjaan kita hari ini. Silakan Bu Jian mengingatkan sebagian tim sudah bekerja keras sejak kemarin. Ada baiknya kita refresh kembali fokus utama kita. Siap Bu, 4 poin hasil rapat kemarin adalah yang pertama, penentuan struktur konten profile, 2, pembagian tugas dan penanggung jawab, 3, simulasi awal isi profile, mock-up, 4, penetapan deadline pengumpulan draft. Tinjauan yang komprehensif dan semua sudah berjalan baik dan tepat waktu, yang menandakan komitmen tim. Sekarang tinggal kita lihat progres hari ini di mana draft mentah tersebut akan kita periksa kualitas dan konsistensinya satu persatu. Mari kita mulai dengan laporan progres dari Bu Direktur. Saya sudah menyelesaikan draft kata pengantar. Saya fokus pada 2 hal utama, penegasan posisi PT Jaya Wirakarya sebagai mitra terpercaya dalam manajemen dokumen, dan komitmen perusahaan pada standar kualitas, khususnya standar ISO pengarsipan. Saya menyiapkan 2 versi formal menggunakan diksi baku untuk stakeholder besar dan versi semi formal yang sedikit lebih ringan untuk audiens UMKM. Saya sudah serahkan keduanya ke Angel untuk proofing. Baik, ini dia kata pengantar yang versi formal untuk stakeholder. Yang versi pertama formal untuk stakeholder besar, korporasi dan instansi pemerintah. Dan versi yang kedua semi formal untuk audiens UMKM dan bisnis skala kecil menengah. Bagus sekali Bu Dinda. Memiliki 2 tone berbeda adalah langkah strategis. Selanjutnya untuk bagian sejarah dan milestone. Saya dan Ibu Bulan sudah membuat sejarah lengkap berdirinya perusahaan. Kami tidak hanya mencantumkan tanggal pendirian, tetapi juga melengkapi dengan latar belakang pendirian yang kuat, yaitu alasan mendalam perusahaan bergerak di bidang solusi arsip modern, serta milestone awal yang mencakup 3 klien pertama kita. Berikut tampilan presentasi saya. Yaitu ini mengenai sejarah pendirian dan milestone awal. Yang pertama ada latar belakang pendirian. Transformasi arsip itu berisi tentang tantangan digitalisasi. Ada juga alasan mendalam mengapa kita menggunakan solusi arsip modern. Yang kedua, visi awal dan komitmen.
Dan yang ketiga, terdapat data pendirian, seperti keterangan nama perusahaan, tanggal resmi pendirian, dan fokus bisnis. Yang keempat, terdapat milestone awal, yaitu tahun 2020. Itu berisi klien awal kita, yaitu terdiri dari pendidikan, layanan kesehatan, dan juga teknologi informasi. Baik, berikut presentasi yang sudah saya tampilkan. Terima kasih. Melengkapi bagian sejarah, tim kunci juga sudah saya list secara detail, termasuk di dalamnya adalah kompetensi inti masing-masing anggota kunci dan kontribusi spesifik mereka. Saya juga menyimpan foto profesional berresolusi tinggi untuk setiap anggota sesuai permintaan Bu Aziza. Jika nanti ingin dimasukkan untuk menonjolkan profesionalitas tim. Dari segi visual dan materi hard selling, saya sudah menyiapkan 4 halaman awal profil sebagai mock-up visual. Berikut akan saya tampilkan contoh draftnya yang sudah saya buat. Di halaman pertama terdapat sampul yang berisi nama perusahaan kami dan juga slogan hard selling. Nah, untuk cover halaman ini akan saya desain dengan desain yang elegan dan juga profesional. Lalu di halaman kedua terdapat daftar isi yang memiliki struktur intuitif. Jadi di situ bisa dilihat terdapat judul bab atau halaman beserta dengan fokus utamanya. Lalu untuk halaman yang ketiga terdapat layanan unggulan perusahaan kami yang saya fokuskan pada digitalisasi dan juga penyimpanan cloud pre-enkripsi. Dan di setiap materinya itu saya tambahkan detail materi seperti contohnya kecepatan dan skala, OCR, dan juga indeksasi metadata kostum. Lalu untuk halaman yang terakhir, terdapat metode kerja pengarsipan modern yang perusahaan kami gunakan. Saya juga menambahkan contoh ilustrasi dan juga ikonografi untuk layanan digitalisasi arsip, supaya penjelasan teknisnya mudah dicerna oleh calon klien. Terima kasih. Untuk elemen kredibilitas, saya berhasil mendapatkan 3 surat izin publikasi testimoni dari klien swasta seperti sekolah, klinik, dan startup IT lengkap dengan izin penggunaan logo mereka. 2 testimoni dari instansi pemerintah masih menunggu persetujuan legal. Akan saya kerja hari ini juga. Selain itu, untuk foto kegiatan lapangan, saya sudah memilih 15 foto terbaik dengan komposisi yang menunjukkan proses kerja tim di lokasi klien. Bukan hanya hasil kerja akhir untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme. Terakhir, dari sisi nilai, visi misi, dan core value sudah saya rangkai dalam bahasa yang lugas, memorable, dan mudah dipahami. Untuk core value, setelah berdiskusi dengan Lulu, saya usulkan 3 nilai utama: keamanan data, profesionalitas, dan efisiensi yang langsung relevan dengan kebutuhan bisnis arsip. Berikut akan saya jelaskan mengenai nilai-nilai perusahaan yang mencakup visi misi dan core value. Materi ini disusun secara lugas, mudah diingat, dan relevan untuk seluruh tim. Latar belakangnya adalah kita ingin merumuskan fondasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis arsip dan mudah dipahami oleh seluruh tim. Visi kami adalah menjadi mitra percaya dalam manajemen arsip dengan komitmen keamanan, profesionalitas, dan efisiensi. Untuk mencapai visi tersebut, kita memiliki beberapa misi utama, yaitu menghadirkan solusi manajemen arsip, menempati menjalankan proses dengan profesionalitas, memastikan keamanan data klien, dan menciptakan efisiensi operasional. Kita juga memiliki 3 core values yang menjadi pilar perusahaan, yaitu keamanan data, profesionalitas, dan efisiensi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bersikap, bekerja, dan berinteraksi dengan klien dan tim. Keamanan data berarti menjaga integritas dan kerahasiaan data klien. Profesionalitas berarti bekerja dengan standar etika dan kompetensi tertinggi. Efisiensi berarti memberikan solusi hemat waktu, tenaga, dan sumber daya bagi klien. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, tapi menjawab kebutuhan nyata dalam bisnis arsip. Keamanan, profesionalitas, dan efisiensi adalah 3 hal yang paling dicari klien. Hasil diskusi bersama tim, termasuk masukan dari Bu Lulu, menjadi dasar operasional perusahaan. Sekarang kita masuk ke fase kritis, refinement. Kita mulai dari core value yang diusulkan Bu Iva. Bu Iva 3 nilai keamanan data, profesionalitas, dan efisiensi sudah sangat relevan. Ibu Lulu, apakah ada masukan untuk memperkuat nilai-nilai ini?
Saya lihat Corvi bagus, namun jenis arsip, terutama yang berhubungan data sensitif, kepercayaan dan kerahasiaan data adalah segalanya. Maka, saya rasa kita perlu menambahkan satu nilai fundamental, yaitu integritas. Integritas mencakup kejujuran dan kepatuhan, penuh terhadap hukum dan standar kerahasiaan. Ini akan sangat meningkatkan daya jual kita ke klien pemerintah dan keuangan. Masukan yang sangat tepat Bu Lulu, saya setuju integritas harus menjadi nilai inti yang menopang 3 nilai lainnya. Saya akan tambahkan integritas dan merevisi deskripsi core value menjadi 4 poin kuat yang lebih holistik. Dari segi teknis dan bahasa, saya menemukan inkonsistentasi yang harus kita standarisasi segera. Saya menemukan di satu draft menggunakan penulisan formal seperti PT Jaya Wirakarya, dan di draft lain menggunakan kata ganti orang pertama seperti kami atau perusahaan. Kita harus konsisten agar profil terasa lebih menyatu. Saya usulkan kita selalu menggunakan kata kami untuk kesan personal profesional yang lebih dekat dengan pembaca dan menghindari penulisan titik setelah PT. Setuju dengan Bu Angel. Konsistensi kami kita sepakati. Bu Angel mohon proofreading menyeluruh setelah semua draft disatukan. Siap, Bu Dinda. Peralihan ke masalah konten visual di bagian layanan, saya sudah membuat ilustrasi yang atraktif. Namun, apakah kita perlu menambahkan elemen studi kasus cepat? Misalnya, solusi pengarsipan cepat untuk perusahaan A, lengkap dengan sebelum dan sesudahnya. Ini akan memberikan bukti nyata, jadi bukan hanya janji. Ide yang bagus Bu Aziza, studi kasus akan meningkatkan kredibilitas lebih dari sekedar testimoni. Saya juga punya usulan untuk bab sejarah. Dibandingkan hanya teks panjang, akan lebih baik jika itu dibuat dalam bentuk timeline infografis yang kronologis. Itu akan jauh lebih baik dan dicerna oleh pembaca yang ingin tahu perkembangan cepat perusahaan kita. Timeline dan studi kasus adalah keseharusan. Keduanya adalah alat pemasaran yang kuat. Ibu Aziza, masukkan ini dalam revisi desain Anda. Untuk timeline berkoordinasi dengan Bu Lulu dan Bu Bulan untuk mendapatkan tanggal-tanggal kunci. Baik Bu, nanti saya akan siapkan template untuk studi kasus dan mengubah sejarah menjadi timeline visual. Terakhir, pujian mengenai testimoni, selain mengamankan izin legal, pastikan kita mencantumkan logo klien jika diizinkan, dan hanya inisial nama pemberi testimoni, bukan nama lengkap demi menjaga privasi mereka. Elemen visual logo klien sangat penting untuk trust. Baik Bu, saya akan pastikan semua sudah sesuai dengan standar privacy dan branding. Luar biasa, diskusi ini telah memberikan kejelasan yang kita butuhkan. Kita telah memperkuat nilai integritas, menstandarkan narasi kami, dan meningkatkan kredibilitas visual, timeline, dan studi kasus. Bu Angel, silahkan rangkum tidak lanjutnya. Baik, Bu Direktur, saya akan mengembangkan bagian tindak lanjut agar lebih detail, spesifik, dan realistis dalam penetapan waktu, mencerminkan komitmen dan koordinasi yang intensif setelah sesi evaluasi yang kritis. Ibu, berdasarkan arahan dan diskusi kita hari ini, berikut adalah tindak lanjut utama yang harus diselesaikan oleh setiap penanggung jawab. Mohon diperhatikan deadline yang sudah saya sesuaikan. Maksimal 2 hari kerja untuk penyesuaian jadwal. Yang pertama, ada Ibu Azizah bertugas menyusun desain gabungan seluruh draft dan mengintegrasikan masukan baru, mengubah bab sejarah menjadi timeline infografis, dan membuat template untuk studi kasus singkat. Yang kedua, saya sendiri akan melakukan proofreading menyeluruh dan penyamaan gaya bahasa di seluruh dokumen, memastikan konsistensi penggunaan kata ganti kami, dan standar penulisan lainnya.
Yang ketiga, Ibu Jihan bertugas menyelesaikan 2 izin publikasi testimoni yang belum masuk dari integrasi pemerintah dan memastikan semua testimoni yang sudah ada memiliki izin penggunaan logo klien serta inisial nama pemberi testimoni. Yang keempat, Ibu Lulu dan Bulan bertugas melengkapi dan memilih dokumen foto awal perusahaan yang mendukung bab sejarah, memastikan foto yang dipilih memiliki kualitas resolusi yang baik untuk dicetak. Yang kelima, ada Ibu Iva bertugas merevisi dan menguatkan deskripsi core value dengan menambahkan nilai integritas menjadikan 4 poin yang saling mendukung. Yang terakhir, Ibu Direktur bertugas mengevaluasi hasil gabungan akhir setelah profile grading saya selesai dan memberikan final approval sebelum profil dicetak atau dipublikasikan. Terakhir, rapat final review dijadwalkan 3 hari setelah seluruh draft terkumpul dan melewati profile grading, yaitu diperkirakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan minor. Bagaimana para peserta rapat? Apakah deadline dan pembagian tugas ini disepakati dan realistis? Setuju. Terima kasih banyak atas kerja keras, dedikasi, dan perhatian terhadap detail dari seluruh tim. Progres yang kita capai hari ini melampaui ekspektasi saya. Tidak hanya berhasil menyatukan draft awal, tetapi juga mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu krusial terkait konsistensi branding, integritas nilai, dan elemen visual yang akan meningkatkan kredibilitas profil kita di mata klien. Saya melihat energi dan sinergi yang luar biasa di rapat ini, yang merupakan modal utama PT Jaya Wirakarya. Saya yakin dengan semangat ini, draft final profil perusahaan akan selesai tepat waktu dan memiliki kualitas terbaik yang mereferensikan standar profesionalisme kita. Mari kita jadikan deadline yang sudah disepakati sebagai komitmen bersama. Setelah profil ini selesai, ini akan menjadi alat utama kita dalam menjalin kerjasama baru, terutama dengan instansi pemerintah dan perusahaan besar yang sangat menghargai presentasi yang rapi dan terpercaya. Semoga upaya kita hari ini membawa dampak positif dan kemajuan bagi perusahaan ke depannya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rapat online kita pada hari ini, saya tutup. Sekali lagi, terima kasih atas kepimpinan dan arahan yang jelas dari Ibu Geza Adinda Maulana, serta partisipasi aktif dan seluruh rekan-rekan peserta. Saya akan segera mengirimkan rangkuman detail rapat online hari ini, lengkap dengan checklist tugas dan timeline yang disepakati, melalui grup dan email sebagai pengingat formal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.